Halo adik-adik kelas 8 SMP. Waktunya belajar biologi yuk bareng Kak Angkasa. Dan kali ini kita akan masuk ke materi semester 1, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Baik, sebelum kakak mulai, pastikan bahwa kalian sudah berada pada suasana yang nyaman untuk belajar, sehingga materi hari ini bisa kalian serap dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangannya. Hewan memiliki alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, sehingga menyebabkan gerak yang terjadi merupakan gerak aktif. Sementara bagi tumbuhan yang tidak memiliki alat gerak aktif, gerakannya disebut dengan gerak pasif. Nah, apa saja yang termasuk gerak pada tumbuhan? Perhatikan diagram berikut ini ya. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu ada gerak endonom, gerak asionom, dan juga gerak higroskopis. Sedangkan gerak asionom juga dibedakan menjadi 3, adalah tropisme, nasti, dan taksis. Penggolongan pertama, gerak pada tumbuhan adalah berdasarkan rangsangannya. Dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak asionom, dan gerak higroskopis. Oke, kita langsung masuk ke gerak yang pertama, yaitu gerak endonom. Gerak endonom atau autonomi adalah gerak yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Namun, para ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak plasma sel dan juga gerak kloroplas dalam sel daun tumbuhan air seperti hidrilla. Berikut adalah contoh pergerakan kloroplas pada sel daun tumbuhan air yaitu hidrilla. Gerak yang kedua adalah gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contohnya adalah pecahnya biji polong-polongan seperti biji lamtoro dan juga kembang merak. Ada juga contoh lain yaitu terbukanya biji pada tumbuhan gymnospermae seperti pinus. Berikut adalah contoh gambar dari gerak higroskopis, yaitu pecahnya biji pada tumbuhan gymnospermae yaitu pinus. Berikutnya yang ketiga adalah gerak asionom. Gerak asionom adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi adanya rangsangan dari luar. Dan gerakan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan juga taksis. Bagaimana cara membedakannya? Berikut adik-adik lihat tabel yang sudah kakak sajikan ini ya. Nah, yang pertama adalah gerak tropisme, merupakan gerak pertumbuhan. Jadi kata kuncinya nanti apabila berkaitan dengan ujung akar, ujung batang, ataupun sulur, maka gerak tumbuhan tersebut kita golongkan ke dalam tropisme. Selain itu, tropisme merupakan gerak sebagian tubuh dan dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Yang berikutnya adalah nasti. Jika tropisme merupakan gerak pertumbuhan, maka nasti bukan gerak pertumbuhan. Dan ini terjadi misalnya pada gerak bagian daun, bunga, dan juga stomata. Nasti juga merupakan gerak yang terjadi pada sebagian tubuh, tetapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Berbeda dengan tropisme dan juga nasti, taksis merupakan gerak pindah tempat. Dan ini kata kuncinya nanti adalah khusus untuk sel. Jadi sel yang berpindah tempat. Karena dia berupa ukurannya sel, maka gerakan ini termasuk gerak seluruh tubuh, bukan sebagian tubuh. Dan juga taksis ini gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi gerak esionom. Yang pertama adalah faktor cahaya, sehingga jika gerak tersebut dipengaruhi oleh faktor cahaya, adik-adik tinggal memberikan atau menambahkan kata foto atau helio akibat dari gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Jika dipengaruhi oleh air, adik-adik tinggal menambahkan kata hidro. Jika dipengaruhi oleh gravitasi, tambahkan geo. Jika dipengaruhi oleh zat kimia, tambahkan kemo. Nah, jika dipengaruhi oleh sentuhan, adik-adik bisa menambahkan kata tikmo atau seismo. Khusus untuk sentuhan serangga, adik-adik bisa tambahkan kata hapto. Dan untuk gerak tidur pada sore hari atau malam hari, tambahkan kata nikti. Apabila gerakan tersebut dipengaruhi oleh suhu, tambahkan dengan termo. Jika dipengaruhi oleh listrik, tambahkan galvano atau elektro. Dan apabila penyebab dari gerakan tumbuhan lebih dari satu faktor, tinggal tambahkan kompleks. Nah, untuk gerakan mendekati sumber rangsang, tambahkan dengan istilah positif. Dan jika menjauhi sumber rangsang, tambahkan dengan kata negatif. Langsung ke contoh soal saja ya, biar lebih paham. Langsung ke contoh soal nomor 1 ya. Nah, di sini soalnya adalah gerak ujung akar menuju pusat bumi disebut dengan gerak apa? Kata kuncinya adalah ujung akar dan pusat bumi. Kalian cek untuk 3 tabel di atas ya. Untuk gerak ujung akar, ini merupakan gerak pertumbuhan, di mana ini adalah ciri dari gerak tropisme. Sedangkan pusat bumi adalah faktor dari terjadinya gerakan tersebut. Kalian cek tabel nomor 3, yaitu geo. Sehingga untuk jawaban nomor 1, kalian tinggal gabungkan saja karena pengaruhnya pusat bumi adalah geo dan ujung akar adalah tropisme, jadi jawabannya adalah gerak geotropisme. Lanjut ke soal nomor 2. Gerak mekarnya bunga pukul 4 atau bunga Mirabilis jalapa pada sore hari disebut dengan, nah, yang ini kata kuncinya adalah bunga dan sore hari. Apabila bunga, kalian cek di tabel di atas, yaitu adalah tergolong ke dalam gerak nasti. Sore hari tentu saja masih ada cahaya, jadi kalian cek tabel di sebelah nomor 1, yaitu cahaya, tinggal tambahkan foto. Jadi digabung, jawabannya adalah foto nasti. Lanjut ke soal nomor 3. Gerak Euglena viridis menuju cahaya disebut dengan gerak. Nah, ini perlu ingat lagi ya, bahwa Euglena viridis ini merupakan contoh dari ganggang hijau. Merupakan jenis tumbuhan bersel satu yang mampu bergerak dengan menggunakan flagel. Jadi, karena dia memiliki kloroplas, si Euglena ini akan menuju cahaya untuk melangsungkan fotosintesis. Euglena merupakan sel, berarti tergolong ke dalam gerak taksis. Dan cahaya, kembali lagi ke tabel nomor 1, yaitu tinggal tambahkan foto. Jadi jawabannya adalah foto taksis. Soal nomor 4, yaitu gerak daun putri malu atau Mimosa pudica, karena disentuh disebut dengan gerak. Nah, kata kuncinya adalah daun putri malu. Daun merupakan bagian dari nasti,
Dan sentuhan pada nasti dikenal dengan seismo. Jadi jawabannya adalah seismonasti. Contoh soal yang terakhir. Nah, kalau yang ini adalah gerak ujung akar menjauhi cahaya. Kata kuncinya adalah ujung akar, di mana ujung akar merupakan bagian dari gerak tropisme menjauhi cahaya. Cahaya tinggal tambahkan foto lagi ya. Dan di sini ada warna merah yaitu kata menjauhi. Ingat ya, apabila ada kata menjauhi, ini berarti arahnya ke negatif. Jadi jawabannya adalah fototropisme negatif. Nah, mudah bukan adik-adik? Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh gerak esionom yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah gerak haptonasti, yaitu gerak mengatupnya daun Venus flytrap ketika disentuh oleh serangga. Dan yang berikutnya adalah gerak seismonasti, yaitu adalah gerak yang terjadi akibat adanya sentuhan pada daun. Misalnya pada daun putri malu sehingga mengakibatkan daun-daun putri malu tersebut akhirnya mengatup ya. Baik, sekarang adalah waktunya latihan soal. Di sini ada 8 soal sudah kakak siapkan. Silakan kalian jawab soal-soal tersebut langsung ditulis di kolom komentar ya. Jadi nanti untuk jawaban yang benar ataupun yang salah akan ada perbaikan atau balasan jawaban dari kakak. Baik adik-adik, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi kesehatan ya. Dan ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.